Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Kebenaran adalah kemerdekaan. Insya Allah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. Setelah terbongkarnya nasab palsu kaum Ba'alawi atau Habib-Habib Yaman sebagai keturunan Rasulullah, kini terbongkar pula kejahatan yang telah mereka lakukan pada kaum pribumi. Jejak digital kejahatan yang mereka lakukan masih bisa kita lihat di video yang tersebar luas di dunia maya. Dan karena itu, pribumi Nusantara kini berani melawan kezaliman yang selama ini mereka lakukan. Nanti akan kita hadir ke arena, kita turunkan secara paksa Habib Syekh dari panggung dan kita usir dari bumi Belambangan. Dan sekarang lihatlah kejahatan besar kaum Habib di bumi Nusantara yang membuat pribumi Nusantara yang dulu diam kini beralih melawan mereka. Pertama, menempatkan kelompok mereka sebagai kasta tertinggi di bumi Nusantara. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Secara tidak langsung, itu membuat kaum pribumi berada di kasta yang sangat rendah derajatnya. Jangankan kita, masyarakat kecil yang status sosialnya rendah, orang status sosial tinggi pun, atau seorang ulama juga mereka katakan, jika derajat seseorang ulama masih berada di bawah telapak kaki Habib Ba'alawi, meskipun Habib Ba'alawi yang pendosa. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Novel Alaidrus dalam ceramahnya, ia menyamakan orang Nusantara adalah sebagai iblis. Jika dari kalangan kita berani mengkritik kelompok mereka, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Rizik Syihab, Bahar Smith hingga ketua kaum Habib, Taufik Assegaf pun tidak ragu menyebut binatang, menganjing-anjingkan para ulama kita hanya karena beda pilihan politik dan beda pandangan agama dengan mereka. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sedikit melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Ini semua adalah bukti nyata bahwa kaum Ba'alawi atau Habib-Habib Yaman memang menganggap orang Nusantara kastanya jauh berada di bawah kelompok mereka. Kejahatan kaum Habib yang kedua adalah mengajarkan kepada para pengikutnya untuk membenci tradisi dan budaya Jawa. Kita masih bisa melihat bagaimana sikap mereka terhadap tradisi dan budaya orang-orang Jawa yang dianggapnya tidak sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga tradisi dan budaya Jawa dianggap buruk di mata mereka, sehingga mereka begitu bebas menghina, mengolok-olok sedemikian rupa. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung berbentuk raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang sepurwakarta. Saudara, kurang ajar tidak? Tak itu saja, jika ada orang Jawa berjoget, akan dipandang rendah oleh mereka. Namun jika dari mereka berjoget, mereka menganggap itu sesuai tuntunan agama. Mana mau Rasulullah hadir ada yang joget-joget? Mana mau yang nabuh sambil joget-joget? Mana mau yang nabuh hatinya gak ke Rasulullah? Maulid ini diselenggarakan untuk Nabi Muhammad, ya hatinya ke Rasulullah, bukan ke telinga di musik, pukul enak didengarkan, bukan itu. Kita pasti sudah tahu kalau semua ini digunakan untuk merusak pola pikir dan mental orang Jawa. Yaitu pola pikir, jika tradisi Jawa dilakukan akan mendapatkan dosa, sedangkan jika tradisi mereka yang mereka pakai akan mendapatkan pahala. Untuk kejahatan kaum Habib Yaman yang ketiga, yakni merubah sebagian besar sejarah Nusantara dan riwayat tokoh-tokoh Nusantara menjadi keluarga mereka. Jika mereka berceramah dengan mengaku bernasab Rasulullah,
pastinya mudah untuk memunculkan nama-nama kakek moyang mereka sebagai sosok penting dalam sejarah Nusantara. Hal itu pastinya secara otomatis menggeser peran leluhur orang-orang Jawa sebagai peletak pondasi peradaban di Nusantara. Yang mengatakan KRT Sumodiningrat adalah Sayyid Hasan bin Toha bin Yahya. Ini bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Trah HP2, yaitu Raden Tibio, berdasarkan kekancingan yang ada di Yogyakarta bahwasanya KRT Sumodiningrat ini adalah orang Jawa dan makamnya ada di jajaran Bantul. Panglima Perang Kesultanan Jogja KRT Sumodiningrat yang nyata ada sumber sejarah primernya, yakni putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, diklaim merupakan orang Yaman oleh Lutfi bin Yahya dan diakui sebagai kakek moyangnya. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Sejarah berdirinya NU juga ia susupkan nama kakeknya sebagai pendiri utama yang sudah pasti tujuan dia adalah agar mendapatkan pengakuan oleh bangsa Nusantara bahwa para kakek moyangnya adalah orang-orang penting yang turut andil dalam tegaknya peradaban di Nusantara. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Tak itu saja, sejarah Wali Songo beserta nasabnya juga diacak-acak oleh kelompok mereka. Bahwa Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin di Banten, saudara, semuanya bermarga Asmat Khan. Kalau Asmat Khan berarti dari klan Baalwe. Penyebar agama Islam di Pulau Jawa itu ikut diklaim berasal dari Yaman dan masih satu nasab dengan mereka. Para Wali Songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, siapa beliau-beliau? Beliau-beliau adalah para habaib. Bahkan jalurnya Wali Songo sama kayak saya, dari jalur Ammul Faqih. Kemudian kejahatan kaum Ba'alawi yang keempat adalah mengubah sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang merancang lambang Garuda Indonesia siapa? Habib Hamid Al-Ghazali. Masih dengan pola yang sama mengubah sejarah tanah Jawa, ia juga mengubah sejarah kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Tak main-main, di saat berceramah pun, mereka menyusupkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang-orang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu artinya, mereka tak peduli dimanapun dan bagaimanapun mereka harus mengubah sejarah. Siapa yang pertama kali nyuruh mengibarkan bendera merah putih? Kalau kita tahu orang-orang mengibarkan merah putih adalah mereka yang sok Pancasila. Mereka yang mengklaim diri mereka orang-orang dekat dengan Pancasila, orang yang pro dengan NKRI. Perlu diketahui, yang pertama kali menyerukan mengibarkan bendera merah putih adalah seorang ulama, seorang habaib yang saleh. Siapa beliau? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Padahal kita tahu jika salah satu dari kakek moyangnya justru adalah orang-orang yang bersekutu dengan penjajah Belanda. Coba kita ingat peristiwa geger Cilegon, di mana ribuan nyawa melayang dibantai oleh Belanda atas fatwa Habib Usman bin Yahya. Usman bin Yahya yang diangkat sebagai mufti Batavia pernah membuat fatwa yang membuat banyak ulama pribumi Nusantara dibunuh oleh penjajah. Meskipun fakta sejarah itu jelas dan ada buktinya, tetapi mereka terus berusaha untuk mengacak-acak sejarah kemerdekaan Indonesia dengan memasukkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia.
Bendera merah putih yang mengadopsi dari warna kebesaran kerajaan Majapahit pun juga diklaim penggagasnya adalah orang dari kelompoknya. Untuk kejahatan selanjutnya, yaitu kaum Ba'alawi mengklaim Jawa dan Nusantara adalah milik kakek moyang mereka. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Ini klaim yang paling konyol dari klaim-klaim sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal kita tahu, jika mereka didatangkan oleh Belanda untuk membantu mengelola negeri jajahannya. Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya dari jejak digital yang tersebar itu, kita dapat menyimpulkan, klan Ba'alawi ingin menanamkan pola pikir di kepala kita, bahwa Islamnya orang Nusantara, bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah adalah jasa dari kelompok mereka. Sehingga kaum pribumi Nusantara harus balas budi dan harus memuliakan, mematuhi semua ucapan serta menuruti apa yang menjadi perintah dari kelompok mereka. Dan kalau pola pikir itu sudah tertanam di bawah otak bawah sadar kita, maka tujuan akhir mereka tercapai, yakni hidup mewah dan menjadikan kita orang-orang pribumi sebagai jongos mereka. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Insya Allah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan pernah ragu. Kita lawan. Kalau kalian tidak lawan, ya setiap saat kalian akan dijazah.